Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengidentifikasi jenis bahan, alat, proses pengolahan masakan internasional berdasarkan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, kejujuran, serta ungkapan syukur kepada Tuhan. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang bahan kemasan olahan makanan internasional. Kemasan adalah kegiatan penempatan produksi ke dalam wadah dengan segala jenis material lainnya yang dilakukan oleh produsen untuk disampaikan kepada konsumen. Kemasan yang dibuat haruslah dapat menjaga mutu produk sehingga sampai ke tangan konsumen dengan baik. Banyak faktor yang mempengaruhi mutu produk ketika mencapai konsumen seperti kondisi bahan mentah, metode pengolahan, dan kondisi penyimpanan. Fungsi perlindungan produk makanan menjadi perhatian penting bagi wirausahawan ketika menentukan bahan kemasan. Maka kemasan harus memenuhi persyaratan, diantaranya kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan penyusunan atau pengumpukan. Kemudian kemampuan melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar, misalnya perlindungan dari udara panas atau dingin, sinar atau cahaya matahari, bau asing, benturan atau tekanan mekanis, kontaminasi mikroorganisme. Kemudian kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. Dalam hal ini, identifikasi informasi dan penampilan seperti bentuk, warna, dan keindahan bahan kemasan harus menjadi perhatian. Lalu ada persyaratan ekonomis, maksudnya kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sasaran masyarakat, dan tempat tujuan pemesanan. Dan juga mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang dan mudah dibentuk atau dicetak. Dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, maka kemasan harus memiliki sifat-sifat diantaranya permeable terhadap udara, yaitu oksigen dan gas lainnya, kemudian bersifat non-toksik dan inert, tidak bereaksi dan menyebabkan reaksi kimia, sehingga dapat mempertahankan warna, aroma, dan cita rasa produk yang dikemas. Kemudian kedap air, yaitu mampu menahan air atau kelembapan udara sekitarnya. Lalu kuat dan tidak mudah bocor, dan relatif tahan terhadap panas. Lalu mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah. Cara pengemasan berhubungan erat dengan kondisi produk yang dikemas serta cara transportasinya. Pada prinsipnya, pengemas harus memberikan kondisi yang sesuai dan berperan sebagai pelindung bagi kemungkinan perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi kualitas isi kemasan maupun bahan kemasan itu sendiri. Kita akan menyimak beberapa penggolongan dari kemasan ini. Yang pertama, penggolongan berdasarkan frekuensi pemakaian. Ini terdiri dari 3, yaitu kemasan sekali pakai, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Contohnya bungkus plastik es, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, makanan kaleng, dan sebagainya. Kemudian kemasan yang dapat dipakai berulang kali, seperti beberapa jenis botol minuman, timun, bir, dan botol kecap. Wadah-wadah tersebut umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Yang ketiga adalah kemasan yang tidak dibuang. Ini wadah-wadah ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai dan digunakan untuk penyimpanan bahan makanan atau jenis makanan yang lain. Berikutnya adalah struktur sistem kemasan berdasarkan letak atau kedudukan suatu bahan kemasan di dalam sistem kemasan keseluruhan yang dibedakan atas kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, contohnya kaleng susu, botol minuman, bungkus tempe. Yang kedua adalah kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya
kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, keranjang tempe, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kemasan tersier dan kuarterner, yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan setelah kemasan primer, sekunder, dan tersier. Umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Berikutnya adalah sifat kekakuan bahan kemasan, yaitu kemasan fleksibel, yaitu bila bahan kemasan mudah dilenturkan, misalnya plastik, kertas, foil. Lalu kemasan kaku, yaitu bila bahan kemasan bersifat keras, kaku, tidak tahan lenturan, patah bila dipaksakan dibengkokkan, misalnya kayu, gelas, dan logam. Kemudian kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan kemasan yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku, seperti botol plastik, yaitu susu, kecap atau saus, dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Lalu sifat perlindungan terhadap lingkungan dibagi menjadi kemasan hermetis, yaitu wadah yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, misalnya kaleng dan botol gelas. Kemudian kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Kemasan ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan yang difermentasi. Lalu kemasan tahan suhu tinggi. Jenis ini digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi, atau pasteurisasi. Dan penggolongan berdasarkan tingkat kesiapan pakai dibagi menjadi wadah siap pakai, yaitu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Kemudian wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Dan yang terakhir adalah kemasan fleksibel. Nah, jadi pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Kemasan produk makanan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat setiap harinya. Hampir setiap kegiatan berbelanja pasti menggunakan kemasan. Bahkan, untuk menyimpan makanan di rumah pun masyarakat tidak dapat terlepas dengan kemasan. Untuk itulah hendaknya kita lebih berhati-hati dalam memilih sebuah kemasan produk yang sehat dan aman, terutama untuk makanan. Budaya kemasan sebenarnya telah dimulai sejak manusia mengenal sistem penyimpanan bahan makanan. Sistem penyimpanan bahan makanan secara tradisional diawali dengan memasukkan bahan makanan ke dalam suatu wadah yang ditemuinya. Dalam perkembangannya, sudah banyak inovasi dalam bentuk maupun bahan pengemasan. Temuan kemasan baru dan berbagai inovasi selalu dilakukan oleh para produsen kemasan. Dari segi promosi, wadah atau pembungkus berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik pembeli. Karena itu, bentuk, warna, dan dekorasi dari kemasan perlu diperhatikan dalam perencanaannya. Seiring dengan perkembangannya, berbagai bahan untuk membuat kemasan produk makanan, sekarang ini keamanan kemasan produk mulai diperhatikan oleh konsumen. Terlebih lagi, sekarang ini gaya hidup sehat telah menjadi tren di kalangan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memilih bahan baku yang digunakan untuk membuat menu makanan, namun kemasan produk sehat dan aman jadi pilihan konsumen. Oleh sebab itu, agar kemasan produk khususnya makanan dapat berfungsi dengan baik, maka bahan membuat kemasan produk makanan seharusnya memenuhi kriteria sebagai berikut: tidak beracun, kedap udara, kedap air, mudah dibuka dan ditutup, anti mikroba, mudah dibuang, mencegah kebocoran produk, tidak merusak lingkungan, cocok dengan produk yang dikemas, dan memenuhi kebutuhan ukuran berat dan juga bentuknya.
timbulnya kepedulian para konsumen terhadap keamanan kemasan produk tersebut, maka pelaku bisnis yang bergerak di bidang bisnis kuliner atau makanan harus menyediakan serta menggunakan kemasan produk yang sehat dan aman sesuai standar kemasan pangan dari pemerintah. Dengan kepedulian dari konsumen, produsen, dan pelaku bisnis kuliner dalam menyediakan dan menggunakan kemasan produk yang sehat dan aman, diharapkan bisa menjadi sebuah peningkatan yang baik dalam dunia bisnis kuliner. Pelaku bisnis juga harus selalu mengutamakan kesehatan. Jadi, dalam menjalankan sebuah bisnis kuliner, pelaku bisnis tidak hanya mementingkan keuntungan dan kualitas produk semata, akan tetapi sisi kesehatan juga perlu diperhatikan. Makanan internasional biasanya menggunakan kemasan yang sudah dibuat secara modern. Fungsi kemasan pun lebih ditekankan pada kenyamanan dan kemudahan untuk dibawa. Bahan yang digunakan biasanya ramah lingkungan, namun dapat tahan dalam jangka waktu lama. Namun di beberapa rumah makan, bahan makan tradisional asli dari negaranya pun banyak digunakan. Bahkan kemasan ini memiliki arti tersendiri sesuai dengan event pembuatnya. Baik, demikian yang saya sampaikan dalam video pembelajaran ini tentang kemasan olahan makanan internasional. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.